أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ana jadi ingat kisahnya siapa jemaah? Karena para sahabat itu jemaah, kalau keluar perang itu paling tidak di kepala mereka, saya keluar ini satu sendiri, saya harus habisin 10 orang, paling dikit 7 orang yang ada di kepala mereka. Karena dalam banyak kondisi peperangan mereka lebih sedikit jumlah ya, kadang-kadang ya, dalam banyak kondisi, terutama sebelum Fathu Mekah ya, Masya Allah. Jadi paling tidak di kepala mereka itu, saya keluar ini kalau enggak 10 orang, satu orang saya ini 10 orang ya, paling sedikit 7 orang. Antum lihat, dengar kisahnya siapa? Julaibib. Masya Allah ya, Julaibib ini ya, satu hari, singkat-singkat aja ceritanya ya, suatu hari ditanya oleh Rasulullah SAW, Julaibib, kamu udah nikah belum? Julaibib ini jelek jemaah, pendek, hitam, kalau lewat depan ibu-ibu nggak ada yang ngelirik gitu kan, ibaratnya saking jeleknya. Masya Allah, fakir lagi, bajunya yang nempel di badan doang, subhanallah. Maka ditanya oleh Rasul, kamu udah nikah Julaibib? Wa man yuzawwijuni ya Rasulullah? Ya Rasulullah, siapa yang mau nikah sama orang kayak Julaibib? Gak bakal laku gitu kan, kalau ngelamar pasti ditolak ibaratnya gitu kan, nggak dianggap. Maka apa jemaah sekalian, singkat cerita bahwasanya apa, Rasulullah SAW, idhab ila baiti fulan, ya wes, kamu berangkat ke rumahnya si fulan ya. Si fulan ini orang lumayan deheb di kalangan sahabat, orang mampu. Kemudian apa, putrinya, oh Masya Allah, kayak potongan bulan purnama, maksudnya saking cantiknya ya putrinya tersebut. Maka dia berangkat dengan PD, karena apa, dapat rekomendasi dari siapa? Rasulullah SAW. Antum dapat rekomen dari siapa misalnya? Masya Allah ya. Biasanya kan sebagian ikhwan sekarang ya, kalau mau ngelamar itu ya, itu apa, kadang-kadang calon mertua itu minta rekomen gitu, dari ustadz siapa, kamu utusan ustadz siapa gitu. Yang penting antum jangan minta rekomendasi sama anak, enggak kuat rekomendasi anak. Taib. Jadi apa yang sekalian cintai, berangkat dia dengan rekomen dari Rasulullah SAW. Tok 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 tok, assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi. Dibukalah pintu, Julaibib toh. Pikirannya sang bapak yang punya putri cantik tuh, pikirannya, pasti kamu datang kalau nggak minta makan, minta potongan pakaian gitu kan. Karena kamu kan orang miskin terkenal gitu kan, Masya Allah, kere gitu kan sahabat ini. Saya ngomong seperti ini bukan untuk merendahkan beliau, kita cinta semua sahabat, mengagungkan mereka, bahkan darah saya akan ya lelang demi membela mereka ya. Jamaah sekalian cintai karena Allah SWT, darah kita, nyawa kita lelang demi membela mereka. Tapi ini kita lagi cerita sejarah, dan itulah sejarah ngomong seperti itu. Beliau jelek, miskin. Kemudian apa, dia pikir bahasanya apa, dia akan datang minta makanan dan kalau enggak potongan pakaian, karena pakaian cuma di badan. Maka apa dibilang dengan tegas, lantang, seorang pelamar yang pede gitu, dibilang ya, inni ji'tu mukhatiban libnatik, jangan salah gitu kan, saya datang ke sini mau melamar putrimu. Luar biasa gitu kan. Apa enggak kayak ketiban gunung itu bapak, anaknya cantik jelita, ini yang datang pendek ya, hitam, jelek, dan seterusnya, subhanallah, miskin lagi. Siapa yang nggak tahu Julaibib saking miskinnya gitu kan, Masya Allah. Apa nggak kayak ketiban gunung tuh? Nggak salah kalau bahasa kita gitu kan ya. Tapi yang julur saya untuk melamar putrimu, ini salam dari Rasulullah yang nyuruh saya, Rasulullah SAW. Wadah, mikir-mikir juga ini bapak-bapak yang nyuruh Rasulullah SAW. Maka da'ni hatta astashira ummaha, ya kalau gitu tunggu sebentar, saya mau musyawarah sama emaknya. Biasanya ibu-ibu lebih parah gitu kan, super selektif gitu kan ibu-ibu ya, gitu kan. Gimana nih anak kita mau dilamar sama Julaibib? No, nggak pakai, lebih keras lagi penentangan. Nggak bisa. Lihat seorang wanita yang salihah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, begitu mendengar di luar sana orang tua mereka menolak lamaran, maka apa, dia keluar dengan mengatakan, wahai bapak dan ibuku, taatilah oleh kalian berdua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didalilin orang tuanya. Kalau ada akhwat kayak gini, luar biasa sudah. Didalilin orang tuanya, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Hajat dan kebutuhan, kemauan Nabi itu harus lebih dikedepankan dibandingkan hajat siapa? Orang beriman. Bapak ibu pengen mungkin nikahin saya sama orang yang punya ya
Lexus 10 misalnya, maksudnya orang deheb atau dia ganteng dan seterusnya, tapi Rasul punya hajat menikahkan saya dengan Julaibib, ya, dengan Julaibib. Rasul yang memilihkan saya jodoh langsung, dan nggak mungkin Rasulullah SAW milih yang salah, yang nggak baik buat saya. Jelas ini? Ya, mungkin nggak Rasulullah SAW memilihkan yang terburuk? Nggak mungkin gitu kan, sekalian cintai. Rasul tahu berarti Julaibib ini yang terbaik untuk kehidupan saya. Ya, maka sering saya bilang sama istri saya, Mi, kamu kayaknya ya harus bersabar, sayanya yang bersyukur gitu, karena saya Umi tahu kan tampang saya kayak gini gitu kan, tampang saya kayak gini, Umi, menurut saya ya, rata-rata antum kayak gitu mungkin sama istri antum gitu kan. Jadi masya Allah, jangan sekali cintai Allah Subhanahu wa taala, dijalilin orang tuanya. Hajat Nabi itu harus lebih kita kedepankan, Pak, Bu, dibandingkan hajat kita. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala lil mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Enggak pantas bagi seorang laki-laki beriman seperti bapak misalnya, wala lil mu'minatin, wanita beriman seperti ibu misalnya. Apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah perkara, Rasul putuskan jodohku Julaibib, ya wes, terima, sami'na wa ta'na. Nggak boleh punya an yakuna lahumul khiyaratu min amri. Nggak boleh dalam perkara apa saja, nggak boleh pilih pilihan lain apabila Allah sudah bilang begini, Rasulnya sudah bilang begini. Allah udah milih begini, Rasulnya milih begini, nggak boleh punya pilihan lain. Akhirnya apa jemaah sekalian? Wis, dinikahkan. Pernikahan yang barokah. Ajibnya baru masa-masa pengantenan, ya. Hayya 'alal jihad. Bukan hayya 'alas shalah ini. Hayya 'alal jihad. Pengumuman kencang jubir Rasulullah SAW, jihad, 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 ayo berangkat jihad. Nggak pakai entar, aduh saya masih syahrul asal, masih haniman, nggak pakai. Yang sekali cintai Subhanahu wa ta'ala. Maka ada apa? Dia ambil senjatanya di kendaraannya, gubrak-gubrak berangkat ikut bersama Rasulullah SAW berjihad. Padahal masih kondisi apa? Pengantin baru. Subhanallah, mirip kayak Hanzalah ya, pengantin baru mati dalam keadaan junub ya, sekelilingnya basah itu. Padahal di gurun pasir kering rontang itu kok ada air di basah di keliling badannya Hanzalah. Ternyata Rasulullah mengatakan ghasilul malaika, dia dimandiin oleh apa? Oleh para malaikat. Maka apa? Berangkat Julaibib ini, tangtung perang jihad dan seterusnya. Maka qadarullah dia dikeroyok oleh berapa jemaah? Lihat para sahabat itu, keberanian mereka. Jadi kalau keluar perang itu udah target, saya 1 orang, kalau enggak 10 ya paling sedikit berapa? 7 orang. Ini apa jemaah sekalian cintai? Ya, qadarullah Hanzalah apa? Julaibib ini dia apa? Ditekan, dikeroyok oleh 7 orang kafir. Ya, sehingga dia agak apa? Karena dia tekan agak mundur, misah dari apa? Dari medan yang utama, medan perang yang utama gitu kan. Maka dia agak apa? Terdesak pinggir, tapi terus melawan dan seterusnya sampai apa? Ya, semua yang 7 itu apa? Terluka, disabet, dibacok, disambet oleh siapa? Oleh Julaibib. Akan tetapi qadarullah beliau juga apa? Oleh 7 orang, bayangkan. Beliau juga kena apa? Kena sabetan dan seterusnya. Akhirnya apa? 8 orang meninggal, satunya mulai sahabat ya, 7 orangnya apa? Kafir, tergeletak semua ya. 1 sahabat Julaibib dan 7 orang di sekeliling Julaibib itu mati semua, orang kafir. 1 orang yang ngelawan. Kita sekarang gimana jemaah sekalian cintai? Bisa nggak kita? Kalau orang Syiah misalnya nanti suatu saat besar, mereka dominan, kemudian ya Allah bukakan pintu jihad, dan mudah-mudahan Allah bukakan pintu jihad. Walaupun kita nggak berharap perang ya jemaah sekalian cintai, tapi kalau Allah bukakan pintu jihad itu, karena kenapa saya ngajak kita, maksudnya kenapa saya tanamkan kita harus punya niat untuk suatu saat kalau Allah buka pintu jihad, kita jihad jemaah sekalian cintai, karena keistimewaannya luar biasa. Matinya kayak dicubit, kemudian Rasul bersabda apa? Sakitnya itu kayak dicubit saja. Kemudian apa? Sallallahu al-jannatu tahta dhilalis sayf, bahwasanya surga itu berada di bawah kilatan pedang, kata Rasulullah SAW. Masya Allah. Maka apa jemaah sekalian cintai? Ya, terbunuh beliau, syahid beliau di jalan Allah Jalla wa'ala di medan jihad. Maka setelah selesai perang, Rasulullah SAW nanya kepada semua sahabat itu, rata-rata sahabat ditanya, man tasqidun, kamu kehilangan siapa di perangan ini? Yang meninggal siapa? Sanak saudara, siapa yang? Rasul nanya-nanya mereka itu, berharap siapa tahu di antara mereka ada yang menyebutkan, aku kehilangan Julaibib ya Rasulullah. Ternyata satu pun ketika ditanya mereka, man tasqidun, kamu kehilangan siapa? Oh, aku kehilangan Pak Lekku. Kehilangan siapa? Kamu saudaraku, aku pamanku, aku kehilangan bapakku. Tidak ada yang nyebut Julaibib. Maka Rasulullah sendiri mengatakan, walakinni askidu Julaibibah. Kalau aku kehilangan Julaibib, di mana dia? Di mana?
Dicari-cari. Halummu ma'i naltamisuh. Mari cari saya. Haba ikut sama saya. Kita cari Julaibib. Di mana dia? Cari. Muter-muter, bongkar ya, jenazah yang ada dan seterusnya. Ternyata seorang sahabat berteriak, ya, Julaibib di sini ya Rasulullah. Didatangi, ternyata dia sudah meninggal dalam kondisi apa? Di sekelilingnya ada 7 orang kafir, menyendiri, nggak ada yang lain, berarti sendiri dia beresin 7 orang kafir tersebut. Subhanallah, jemaah sekalian cintai. Rasulullah SAW mendekat, kemudian duduk, kemudian apa? Mengangkat kepalanya Julaibib. Lihat, orang yang memiliki tempat di hati Rasulullah SAW. Diangkat kepalanya ke paha Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, qataluka, ya, summa qataltahum. Mereka membunuh engkau, kau juga membunuh mereka, wahai Julaibib. Anta minni wa ana minka. Kamu termasuk aku, ya aku juga termasuk kamu. Maksudnya kita ini nggak ada beda. Maksudnya, ya ibaratnya apa? Kita ini satu. Maksudnya aku cinta kamu, kamu juga cinta aku karena Allah SWT. Maksudnya aku dari golongan kamu, kamu juga dari golongan aku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala kulli hal, ini menunjukkan bahwasanya apa jemaah? Tadi udah azan ya? Oh belum. Ini menunjukkan bahwasanya mereka itu subhanallah berani-berani, jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala.